Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Mas Leru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Mas Leru. 白话佛法广播讲座 episode 18. Ketidaktahuan adalah akar dari permasalahan. Hari ini saya akan membahas betapa menakjubkannya semua makhluk. Setiap dari kita yang hidup di dunia ini tidak boleh memandang rendah orang lain. Itu karena setiap orang memiliki kemampuannya. Maka dari itu disebut dengan betapa menakjubkannya semua makhluk. Apakah mengerti? Praktisi Buddhis harus menggunakan kepedulian untuk memikirkan semua makhluk. Kita harus mempedulikan semua orang. Hati kita harus memikirkan semua makhluk. Apa arti dari kalimat ini? Itu artinya, jika Anda senantiasa memikirkan semua makhluk, maka pikiranmu akan terlatih. Bagaimana melatihnya? Itu karena pikiranmu selalu memancarkan welas asih dan hati kebudayaan. Dengan demikian, Anda baru bisa memasuki jalan kebudayaan. Jika manusia senantiasa memikirkan semua makhluk, maka pikirannya akan terlatih. Dengan demikian, Anda akan bisa membangkitkan hati kebudayaan. Seiring berjalannya waktu, Anda adalah Buddha di alam manusia. Jadi, kita harus membawa obor kebijaksanaan untuk menyinari dunia kefanaan ini. Mengapa perlu mengangkat obor kebijaksanaan? Apakah manusia bisa hidup tanpa kebijaksanaan? Jika manusia tidak ada kebijaksanaan, apapun yang dilakukannya akan sia-sia. Alasan manusia menderita adalah tidak adanya kebijaksanaan. Dia selalu bodoh dan tidak mengaku kekalahannya. Pada akhirnya, dia sendiri yang menderita. Manusia sering berselisih dan bertengkar dengan orang itu dan ini. Manusia sering menyakiti orang yang tidak patut mereka sakiti. Jika Anda tidak tahu kebodohan, maka Anda tidak akan tahu arti dari kebijaksanaan. Jika sejak kecil Anda hanya diberi makan gula, Anda tidak tahu apa rasanya garam. Bagaimana Anda bisa tahu rasanya manis? Anda harus memiliki kebijaksanaan. Dengan demikian, Anda tidak melakukan hal bodoh lagi. Anda tidak pernah mengalaminya, jadi Anda melakukan hal bodoh tersebut. Menyinari dunia kefanaan ini artinya membangunkan semua makhluk yang berada di lautan penderitaan. Setiap orang sangat bodoh. Hari ini, Sepuh mengajari kalian dengan kebijaksanaan. Hal apa yang bisa dilakukan agar bisa sukses? Tanpa adanya emosi, Anda akan sukses. Hal apa yang bisa dilakukan agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik? Yaitu dengan cara bersabar. Orang lain tidak akan mengontrolmu jika Anda adalah orang yang sabar. Jika Anda marah, maka orang lain akan mengganggumu. Saya bisa bersabar. Dalam lingkungan kerja, orang yang suka marah akan dibicarakan oleh ketua. Jika Anda marah lagi, maka jabatanmu akan digantikan. Orang yang bersabar tidak akan membalas perkataan orang lain. Orang yang bersabar tidak akan mempeributkan iri hati pada dirinya. Apakah ketua akan menggantikannya? Banyak lelaki yang sengaja mencari kesalahan pasangannya. Mereka senang berselisih dengan pasangan mereka. Pada akhirnya, dia marah dan meninggalkannya. Betapa baiknya jika dia tidak marah. Ini adalah tingkat pembinaan. Anda cukup menahan dan bersabar. Anda hanya perlu menjaga pikiranmu. Jika pikiran Anda tidak bergerak, maka semuanya akan terdiam. Itulah yang disebut dengan tak tergerakkan. Dikarenakan adanya ketidaktahuan, kebijaksanaan semua makhluk tertutupi. Apa itu ketidaktahuan? Itu karena Anda tidak paham. Anda baru mengalami permasalahan. Jika Anda memahami permasalahan ini, Anda tidak akan mempermasalahkannya. Contoh sederhana,
Jika Anda tidak memahami pimpinan kerjamu, lalu pimpinan memarahimu hari ini, jika Anda tidak memahaminya, Anda berkata, "Pimpinan datang memarahi saya lagi, sebentar lagi saya akan dipecat." Kekhawatiranmu akan datang kan? Jika orang tersebut memahami pimpinannya, dengan mengira pimpinan tersebut hanya sekedar marah dan tidak akan memecat orang, itu hanya sekedar ucapannya. Apakah akan ada permasalahan akan ketidaktahuan setelah memahami sifat pimpinanmu? Saat dia memarahimu, Anda akan menganggap hal itu sudah biasa. Dia akan melupakan perkataannya. Istriku juga demikian, dia melupakan segalanya setelah selesai marah. Suamiku juga demikian, dia melupakan segalanya setelah selesai marah. Jika Anda memahaminya, tidak akan ada permasalahan akan ketidaktahuan. Jika Anda tidak memahaminya, permasalahan akan ketidaktahuan akan muncul. Apa itu uming? Ketidaktahuan. Alasan mengapa kalian memiliki masalah dulu karena kalian tidak memahami permasalahan tersebut. Anda tidak paham arahnya. Ketidaktahuan akan menutup kebijaksanaanmu. Orang yang memiliki permasalahan pasti tidak ada kebijaksanaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan dan pencerahan saat menghadapi permasalahan. Dharma berada di dunia fana ini. Jadi, kita harus tercerahkan di dunia fana ini. Dharma berada di alam manusia ini. Jadi, kita harus benar-benar tercerahkan di alam manusia. Kalian harus mengerti arti dari tercerahkan dan jangan sampai kalian melukai orang lain. Saya merasa bersalah pada permasalahan hari ini. Maka dari itu, Anda harus segera sadar dan meminta maaf pada orang tersebut. Ini namanya pencerahan. Manusia selalu ingin mempertahankan gengsinya. Sefu berharap kalian menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk merasakan ajaran Buddha. Apa yang dimaksud dengan ajaran? Mengapa Pusa mengharapkan kita untuk rajin? Mengapa Buddha mengharapkan kita untuk bersabar? Kemampuan bersabar sangat luar biasa. Kesabaran bisa melenyapkan banyak permasalahan. Ketika orang lain memarahimu dan Anda bersabar, maka tidak akan ada permasalahan apapun yang muncul. Meskipun Anda bertemu dengan pencopet di jalanan, jika Anda bersabar untuk tidak marah dan berteriak, pada akhirnya dia hanya membawa barangmu dan tidak melukai Anda. Ada banyak umat yang memahami bahwa ini adalah rintangan dan membiarkannya lewat begitu saja. Biarlah orang yang mencurinya. Menurut kalian, nyawa atau uang yang lebih penting? Saat ada perampokan di pom bensin Australia, orang-orang hanya mengangkat tangan mereka karena perusahaan asuransi akan mengganti rugi mereka. Jangan ribut dengan orang lain. Untuk apa ribut dengan orang lain? Orang yang ribut adalah orang yang bodoh. Ketika Anda memenangkan perdebatan itu, maka orang lain akan benci padamu. Selanjutnya, Anda akan mengalami kesulitan di masa mendatang. Jika Anda kalah berdebat, maka Anda hanya marah dan sedih. Apa gunanya berdebat? Apa gunanya merebutkan sesuatu dengan orang lain? Jika bukan melukainya, maka itu berarti akan melukai dirimu sendiri. Jangan pernah berdebat dengan orang lain. Betapa baiknya jika kita bisa tersenyum. Selanjutnya, kita akan mempelajari kebijaksanaannya Buddha, yang dimana kita bisa bertemu dengan sifat asli kita, sehingga kita bisa memutuskan kelahiran dan kematian kita. Rulai adalah Buddha, Buddha adalah Rulai. Apa artinya dari memutuskan kelahiran dan kematian? Itu artinya kita bisa menahan emosi kita. Saya bisa gembira sesuka saya bisa sedih sesuka saya. Saya sudah bisa mengontrol diri saya untuk tidak emosional. Hal ini sangat berbahaya. Saya harus mengontrol diri saya sendiri dan tidak berselisih dengan orang lain. Dengan demikian, nyawa Anda akan terselamatkan. Bukankah itu disebut dengan memutuskan kelahiran dan kematian? Jangan ribut dengan orang lain. Semua manusia yang mengenal dan bersamamu itu adalah jodohnya. Jika Anda bersikeras merusak jodoh ini, maka Anda akan dirusak oleh jodoh ini. Pada akhirnya, Anda akan sedih dan menangis.
Anda juga tidak akan bisa memutuskan kelahiran dan kematianmu sendiri. Apa itu kelahiran dan kematian? Itu adalah sebuah perasaan. Kelahiran dan kematian muncul karena perasaan. Manusia tidak akan pernah bisa memisahkan diri dari perasaan untuk selamanya. Siapa yang bisa memisahkan diri dari perasaan? Dalam Tripitaka dikatakan, ibaratnya terdapat harta karun di dalam kegelapan. Tanpa adanya cahaya, Anda tidak bisa melihatnya. Dharma tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, bahkan kebijaksanaan sekalipun. Contohnya terdapat harta karun, tapi di dalam kegelapan. Tanpa adanya cahaya, Anda tidak akan bisa melihat harta karun ini. Dengan demikian, harta karun ini bukan milikmu. Dharma tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, bahkan kebijaksanaan sekalipun. Luasnya Dharma bagaikan lautan. Sangatlah sulit jika kita hanya mengandalkan kekuatan karma kita sendiri untuk mencari kebenaran Dharma. Contohnya, kalian adalah murid SMP, dan kalian berencana untuk mengerjakan semua soal SMP dengan kemampuan anak SMP. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Cara apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan permasalahan manusia? Yaitu menggunakan kebijaksanaannya Kusa untuk menyelesaikannya. Anda harus menggunakan kemampuan anak SMA, kuliah, doktor, atau profesor untuk menyelesaikan soal anak SMP. Dengan demikian, soal itu akan dengan cepat terselesaikan. Sefu beritahu kalian, kita harus memiliki pengetahuan kebajikan besar untuk membangkitkan kebijaksanaannya semua makhluk. Dharma yang begitu baik, tapi tidak ada yang membagikannya dan memberitakannya. Sekarang kalian tidak mengerti, tapi Sefu membangkitkan kebijaksanaan kalian. Dengan demikian, kalian akan bisa melihat kebijaksanaan kalian sendiri. Itu adalah hasil terjemahan dari Tripitaka. Manusia harus memiliki guru. Manusia sangat menyedihkan, kan? Pada waktu kita kecil, kita memiliki guru dan keluarga. Setelah lulus dan terjun ke lingkungan masyarakat, kita kehilangan orang-orang tersebut. Ada banyak masalah datang setelah lulus sekolah. Padahal tidak ada masalah saat masih bersekolah. Sekali kita lulus, muncullah masalah pernikahan, percintaan, keuangan, pekerjaan. Mengapa hal itu terjadi? Itu karena tidak ada guru. Master beritahu kalian, sekarang kalian bisa saja menderita, tapi itu bukan berarti kalian akan menderita selamanya. Sekarang kalian bisa saja berpikir tidak jernih, tapi itu bukan berarti kalian akan berpikir tidak jernih untuk selamanya. Sekarang kalian miskin, bukan berarti kalian miskin selamanya. Sekarang kalian kaya, bukan berarti kalian kaya selamanya. Jika kalian mengerti hal tersebut, kalian akan bisa berpikir dengan jernih. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Liu Jin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.